Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita si bodoh keturunan klan Gacor. Dan part ke-6 season kedua, mari kita mulai. Di Guild Grimhild, terlihat jika Umberto mengerahkan pasukannya untuk menghabisi semua orang. Yang mana karena hal tersebut, para warga yang ada di sana tentu saja bertanya, apakah Umberto yakin jika orang itu merupakan teroris? Terutama dengan mengerahkan pasukan, itu terlalu berlebihan. Dan di saat yang bersamaan, Priestess Marty memerintahkan semuanya untuk berhenti, serta bertanya, apakah mereka berani menganggap orang itu sebagai teroris? Di mana karenanya dirinya bersumpah atas kehormatan para priest yang telah melindungi tempat ini selama generasi ke generasi, jika orang itu sudah dipastikan sebagai reinkarnasi Grimhild. Lalu karena permasalahan yang terjadi, Priestess Marty memojokkan Umberto, karena bukankah dirinya harus menjelaskan tindakan yang telah diperbuatnya? Terutama mengapa mereka membawa pasukan Troyfan ke kuil yang dipersembahkan bagi Grimhild. Mendengar hal itu, Umberto sedikit tertekan, dan orang-orang yang hadir di sana tentu saja membicarakan tentang Troyfan, karena bukankah mereka merupakan orang-orang yang telah mencuri Dragon Slayer Sword? Lalu, bukankah distrik 3 juga kehilangan Dragon Slayer Sword karena adanya penyerangan? Jadi atas keraguan tersebut, warga yang ada di sana mulai menyadari, apa mungkin 3 keluarga maritim bersekongkol dengan para Troyfan? Dan dengan menghilangnya Dragon Slayer Sword, apakah mereka ingin menjual hidup Grimhild juga? Jadi, atas rasa ketidakpercayaan, mereka yang ada di sana takkan membuat 3 keluarga maritim berbuat seenaknya. Dengan para warga yang mulai bertindak, Umberto tentu saja kesal. Namun, salah satu rekannya berkata, jika sepertinya kali ini sudah terlalu berlebihan. Jadi, sebaiknya mereka perlu mundur dan membuat rencana untuk kedepannya. Tapi Umberto yang telah dimakan oleh amarah, ia memerintahkan pasukan Troyfan untuk mengeksekusi semua orang yang menghalangi, yang mana karenanya pertarungan tak dapat dihindari. Dari itu jugalah pembunuhan sepihak terjadi karenanya. Namun di saat itu juga rekannya yang bernama Romelin meminta Umberto untuk sadar, karena tindakan pemaksaan seperti ini hanya akan memicu kebencian dan akan berdampak buruk pada reputasi miliknya. Tapi Umberto membalas jika orang yang perlu sadar adalah Romelin sendiri, karena apakah reputasi bisa melindungi leher yang diacungkan pedang? Karena saat mereka menjual Floating Archipelago, hanya ada satu peran yang tersisa bagi mereka, dan itu adalah menjadi anjing pemburu milik Troyfan. Jadi dengan kepatuhan penuh terhadap Troyfan, Umberto memerintahkan pasukannya untuk menyerang orang-orang yang menentangnya. Dengan pertarungan yang terjadi, baik para warga maupun pasukan dari kuil, mereka meminta kepada Priestess Marty untuk mundur terlebih dahulu. Namun, Priestess Marty membalas jika saat ini mereka harus berdiri berdampingan dan bertarung dengan para warga. Jadi, mau bagaimanapun caranya, mereka tidak boleh mundur. Yang mana atas hal tersebut, para pasukan kuil bergabung dengan warga untuk menghadapi prajurit Troyfan. Di mana di saat pertarungan itu berlangsung sengit, Antonio datang dan menyelamatkan salah satu warga yang hampir terbunuh. Bahkan dengan kelompok prajuritnya, ia melancarkan perlawanan terhadap prajurit Troyfan. Melihat kehadiran dari Antonio, itu membuat Umberto kesal karena apa yang sedang dirinya lakukan. Dan Antonio membalas, sudah lama sekali dirinya bertemu dengan sang ayah, di mana Umberto yang merupakan ayahnya, ia bertanya, apakah Antonio sudah tidak menginginkan hak untuk menjadi pewaris? Sampai-sampai dirinya melakukan tindakan bodoh seperti ini. Namun Antonio telah memutuskan pilihannya. Jadi ia bertanya tentang hal apa yang ayahnya mengerti atas dosa. Apakah itu menjual negerinya sendiri? Atau mungkin membunuh rakyat tak bersalah? Jadi, apakah ayahnya tidak sadar akan dosa-dosanya? Dari perkataan tersebut, Umberto tentu saja sangat kesal. Tapi Antonio yang telah memantapkan tekadnya, ia memerintahkan kelompok Black Skull untuk menaklukkan para tiran tersebut. Di mana tugas yang perlu mereka lakukan adalah melindungi para penduduk.
Tapi meski Antonio begitu berani, fakta jika kelompoknya masih kalah dalam banyak hal, itu artinya dirinya tak bisa bertahan lama. Jadi ia berharap kepada Theo agar segera menyelesaikan urusannya di bawah sana. Di bawah laut, terlihat jika Theo sedang dikelilingi oleh banyaknya Sea Serpent. Tapi yang membuatnya bertanya-tanya, mengapa para Sea Serpent itu tidak menyerang dirinya? Apa mungkin itu karena aura milik Leviathan yang tersegel di dalam Dragon Slayer Sword? Jadi jika memang seperti itu, Theo langsung menyentuh salah satu Sea Serpent yang ada di dekatnya. Dan notifikasi muncul jika Sea Serpent mempercayai dirinya, yang mana dirinya telah dianggap sebagai master mereka. Dan karenanya, Theo berhasil mengaktifkan Wyvern Taming serta berhasil menjinakkan Sea Serpent. Di saat Theo menyentuh Sea Serpent, ia merasakan sensasi yang mirip ketika menjinakkan Umbra, di mana emosi mereka mengalir melalui Dragon Heart, serta emosi yang dirasakan Leviathan saat tenggelam, rasa penasaran, rasa takut, rasa kagum, dan juga yang lainnya. Jadi atas emosi yang dapat Theo pahami, ia mengetahui jika Sea Serpent merupakan makhluk yang ditarik ke sini melalui kekuatan Leviathan, yang dimana itu menjawab rasa penasarannya tentang mengapa Sea Serpent hanya memperhatikannya. Karena aura yang dimiliki oleh Theo sama seperti aura yang dimiliki oleh Leviathan. Ketika Theo memikirkan hal itu, salah satu Sea Serpent memberitahukan sesuatu kepadanya. Dan karena dirinya memahami rasa kekhawatirannya, ia berkata untuk tak perlu khawatir. Jadi sebaiknya ia mempercayakan kepadanya, karena dirinya akan memastikan untuk memperbaiki hal ini. Yang mana dari hal itu, Theo memintanya untuk membawa ke tempat itu, ke tempat Leviathan berada. Di kedalaman laut, terlihat jika Theo sedang menunggangi Sea Serpent. Bahkan semakin dalam mereka pergi, Theo dapat merasakan jika arus airnya semakin kuat. Juga ada tanda-tanda mana di sekitarnya, yang mana itu artinya mereka telah semakin dekat dengan sosok Leviathan. Memahami jika dirinya hampir tiba, Theo langsung menggunakan Hatchling Synchro untuk memperhatikan sekitarnya. Namun di saat itu juga dirinya benar-benar terkejut dengan sesuatu, karena ia mengetahui jika apa yang ada di lantai lautan merupakan Leviathan. Jadi dengan kehadirannya, itu artinya Leviathan sedang beristirahat di lautan dalam. Bahkan dengan ukuran yang besar, ia terus memancarkan mana yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya, seperti apa yang dikatakan oleh Sea Serpent, aliran mana yang dipancarkannya sedikit aneh, di mana aliran mana itu tidak seperti dengan apa yang ada di dalam ingatan Grimhild. Di saat Theo memperhatikannya, Griffin dan Fairy Dragon muncul di sebelahnya, di mana mereka berkata, apakah ia benar-benar membusuk seperti itu? Bahkan kondisinya terlihat sangat membahayakan. Yang mana dari perkataan itu, Theo tentu saja bertanya, apakah masalah ini seserius itu? Hanya saja dari apa yang dikatakannya, Fairy Dragon cukup terheran, karena ia awalnya mengira jika Theo yang memiliki aura yang sama dapat merasakannya. Dan ketika Theo menyadari akan itu, ia benar-benar terkejut, karena apa mungkin itu merupakan Demonic Shadow Toxin? Mendengar keterkejutannya, Fairy Dragon membenarkan hal tersebut, karena saat ini Leviathan telah terkontaminasi sepenuhnya oleh Demonic Shadow Toxin. Bahkan bukan itu saja, Leviathan sudah kehilangan akalnya. Sementara itu, di sebuah mercusuar terbengkalai, terlihat jika Noel baru saja tiba di sana. Namun, ia berkata kepada seseorang, meski saat ini kedua bangsa mereka sedang berperang, tapi sepertinya ada sesuatu yang harus dibicarakan. Karena saat ini dirinya ingin menanyakan suatu kepastian kepada sang Overlord Dragon. Melihat kehadiran dari Noel, dan Terol yang merupakan Overlord Dragon langsung menyambutnya. Karena bukankah sudah lama mereka tidak bertemu? Hanya saja dari keramahannya, Noel yang sangat kesal berkata, jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk tersenyum dan berbagi salam. Karena apakah dirinya sudah lupa dengan kesepakatannya? Karena selagi klan Troyfan melawan Ragnar, seharusnya Overlord Dragon akan merebut wilayah utara. Jadi sebagai gantinya, dirinya akan membiarkan Troyfan mengambil alih Floating Archipelago secara diam-diam.
dari apa yang dikatakan oleh Noel. Dante membalas jika dirinya tidak ingat pernah melanggar kesepakatan. Jadi, apakah ada masalah? Tapi melihat Dante yang bersikap tidak tahu, itu membuat Noel semakin kesal. Karena sebaiknya ia mengetahui tentang masalah ini. Di mana orang luar yang baru saja datang ke floating archipelago, bukankah ia merupakan Theo Ragnar? Jadi, apakah dirinya ingin bilang tak mengetahui apapun ketika pewaris ke-6 membuat gerakannya sendiri? Jadi karenanya, Noel memerintahkan Dante untuk mengatakan kebenaran. Karena jika tidak, maka kesepakatan mereka akan berakhir di sini. Kembali ke sisi Theo, memperhatikan sosok Leviathan, ia cukup terkejut. Karena apa mungkin aura yang dipancarkannya merupakan demonic shadow toxin? Dan Fairy Dragon membenarkan hal tersebut. Bahkan ia memberitahukan jika saat ini Leviathan sedang kehilangan akal karena terkontaminasi oleh demonic shadow toxin. Mengetahui akan itu, Theo bertanya, bagaimana bisa Leviathan seperti ini? Apa jangan-jangan ini ulah dari Raven? Di mana Fairy Dragon hanya dapat membenarkan hal tersebut. Karena ketika Dragon Slayer Sword dikeluarkan dan segel diangkat, Leviathan akan melindungi archipelago. Tapi yang membuat dirinya bertanya-tanya adalah bagaimana cara mereka meracuni sosok Guardian. Karena ia merasa jika mereka pasti memiliki cara ampuh tersendiri. Apalagi saat ini Leviathan sudah sepenuhnya dikendalikan oleh energi demonik tersebut. Bahkan mungkin saja ia akan segera mengamuk. Lalu selain itu, Drake juga menambahkan jika sepertinya Leviathan tidak merasakan kehadiran Theo, jadi sebaiknya ia menjaga jarak terlebih dahulu. Hanya saja di saat Drake mengatakan hal itu, Theo langsung menerjang ke arah Leviathan. Karena ia merasa selagi Leviathan tidak menyadarinya, itu artinya saat ini merupakan kesempatan terbaiknya. Dan dengan kemampuan Hatchling Synchro, Theo dapat mengetahui jika racunnya sudah menyebar. Di mana dengan pusat energi racun, ia berencana untuk menghancurkan terlebih dahulu titik sumber dari racun itu. Di saat pedang milik Theo bersiap untuk menghancurkan kristal yang dimaksud, tiba-tiba saja suatu energi aneh meledak di sekitarnya, yang mana karenanya Theo pun terhempas cukup jauh. Dan karena Theo membangunkan Leviathan, tornado besar langsung melemparnya dengan keras. Jadi atas hal tersebut, Theo yang terlempar menyadari jika sepertinya ada suatu sistem pertahanan yang telah diterapkan di titik sumber racun itu. Tapi jelas, dengan apa yang terjadi, itu artinya kristal yang ada di dahi Leviathan merupakan titik vitalnya. Hanya saja, meski Theo mengetahui akan itu, Leviathan yang mengamuk mulai mengincar Theo. Dan Drake yang ada di sampingnya memberitahukan jika saat ini Theo tak bisa kabur lagi. Yang mana apa yang perlu dirinya lakukan adalah menyerang kepalanya seperti sebelumnya. Meski mengetahui apa yang perlu dirinya lakukan, tapi menghadapi Leviathan yang mengamuk, Theo tentu saja bertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk mendekatinya. Namun di saat dirinya memikirkan hal tersebut, Leviathan telah bersiap melancarkan tembakan ke arahnya. Di mana di saat energi kuat ditembakkan, Theo berhasil menghindari hal itu. Tapi selanjutnya dirinya dikejutkan dengan bayangan gelap yang menutupi tubuhnya. Karena ekor Leviathan bersiap untuk menghantamnya. Namun beruntungnya, si Serpent dengan segera menolong Theo. Jadi atas bantuan tersebut, Theo kembali menunggangi si Serpent untuk terhindar dari bahaya. Dengan bantuan si Serpent, saat ini Theo berhasil menyelesaikan permasalahan untuk bergerak di dalam air. Jadi karenanya, ia meminta si Serpent untuk menerjang Leviathan tepat ke bagian dahinya. Karena pusat energi demonik yang pekat berada di kristal yang ada di dahinya. Jadi dengan penuh tekad, Theo menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Di mana karena dirinya telah mempelajari sesuatu ketika bertarung menghadapi Griffin, ia berniat menukar mata untuk mata. Jadi dengan menumpukan efek Griffin Talon yang memberikan peluang menundukkan musuh yang lebih kuat. Lalu efek Fairy Buff yang meningkatkan imunitas dan melindungi tubuh dari energi demonik. Lalu efek Worm Eater yang menangkal energi demonik dengan meningkatkan kekuatan serang. Serta efek Lesser Drake Fear yang memberikan tekanan dorongan dengan Magical Wave.
Jadi dengan seluruh efek buff, Theo langsung melancarkan serangan Five Dragon Claw terhadap Leviathan. Dengan serangan yang begitu dahsyat, kristal yang ada di dahi Leviathan mulai retak dan hancur sepenuhnya. Yang mana karena kehancurannya, secara sekilas Theo dapat melihat siluet Grimhild. Sementara itu, Leviathan yang sebelumnya mengamuk, ia akhirnya berhasil memulihkan pikirannya, di mana dirinya cukup terkejut dengan sosok Grimhild yang ada di hadapannya. Namun di saat berikutnya, sosok Grimhild yang ada di hadapannya berubah menjadi Theo, di mana Theo meminta maaf kepada Leviathan karena yang menyelamatkannya bukanlah temannya. Jadi ia memperkenalkan diri sebagai The Chosen One, serta memberitahukan jika maksud kedatangannya kemari adalah untuk menyampaikan kata-kata terakhir milik Grimhild kepada Leviathan. Dengan semua cerita Theo tentang Grimhild yang menyerahkan Dragon Slayer Sword, Leviathan yang mendengarnya akhirnya memahami karena nyatanya selama ini jiwa Grimhild selalu ada di dalam pedangnya. Tapi mengalihkan hal tersebut, Griffin yang ada di sana berkata kepada Leviathan jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk membagi kenangan emosional, yang mana ia meminta Leviathan untuk segera kembali ke dalam relik. Bahkan Fairy Dragon juga menambahkan, bagi Leviathan yang merupakan Guardian, ia berharap agar dirinya meminjamkan kekuatannya kepada The Chosen One. Namun jawaban dari Leviathan benar-benar mengejutkan Theo, karena meski dirinya sudah menunggu dalam waktu yang lama, dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut, terutama dengan dirinya yang sudah melanggar kehendak Primordial Dragon dan memutuskan untuk meninggalkan relik. Pada momen ketika dirinya keluar dari relik, itu artinya dirinya sudah bukan bagian dari Guardian. Selain itu, dirinya juga telah terkontaminasi oleh energi demonik. Dan meski Theo berhasil membantunya mendapatkan kesadarannya kembali, tapi takdir pelenyapan dirinya sudah ditentukan. Jadi sebelum itu terjadi, Leviathan memberitahukan Theo jika ia akan memberikan semua sisa kekuatan yang dirinya miliki. Tapi meski begitu, hal ini mungkin perlu pengorbanan rasa sakit yang besar. Jadi ia bertanya, apakah Theo siap untuk menerimanya? Di mana tanpa keraguan, Theo menerima hal tersebut. Dan karena rasa percaya diri dari Theo, Leviathan cukup menyukainya. Serta ia kembali bertanya, apakah Theo dapat berbaik hati untuk menggunakan kekuatan ini demi melindungi mereka yang ingin Grimhild lindungi? Yang mana Theo pun berjanji kepadanya. Jadi atas jawabannya, Leviathan berterima kasih atas hal itu. Karena berkat janji yang Theo lakukan, saat ini dirinya bisa kembali ke sisi temannya. Dengan berubah menjadi roh, tiba-tiba saja arus lautan mulai bergejolak, di mana Drake memberitahukan kepadanya jika arus air milik Leviathan mulai menghilang. Dan jika hal ini terus berlanjut, floating archipelago akan tenggelam. Yang mana itu artinya, saat ini Theo harus segera menyerap kekuatannya. Dan Theo yang memahami akan itu, ia segera menerobos arus lautan yang diciptakan oleh Leviathan. Karena dirinya akan mengambil kekuatan yang diberikannya. Dan juga ia akan menggerakkan seluruh pulau melayang Floating Archipelago. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.